Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Produk yang ditawarkan yaitu sejenis atau serupa. Contoh produk yang ditawarkan yaitu beras, gandum, batu bara, kentang, dan lain-lain. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar kesepakatan antara permintaan dan penawaran. Permintaan yang terbentuk mencerminkan keinginan konsumen, sementara penawaran mencerminkan keinginan produsen. Dalam pasar persaingan sempurna, penjual dan pembeli sama sekali tidak dapat mempengaruhi harga pasar, karena sudah ada ikatan batin antara penjual dan pembeli mengetahui struktur dan informasi yang ada di dalam pasar persaingan sempurna. Adapun beberapa ciri pasar persaingan sempurna adalah yang pertama itu ada banyak penjual dan pembeli. Dengan kondisi ini, penjual tak bisa seenaknya menentukan harga. Pembeli juga pasti memiliki informasi mengenai harga produk yang dijual. Yang kedua, penjual dan pembeli tidak menentukan harga. Banyaknya jumlah penjual dan pembeli di dalam pasar membuat keduanya tak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Yang ketiga, penjual dapat keluar masuk dengan mudah. Tak seperti pasar monopoli, di struktur pasar ini, penjual bisa dengan mudah masuk dan keluar dari industri. Yang keempat, barang yang dijual bersifat homogen. Produk yang dijual umumnya bersifat homogen atau sama. Pembeli bahkan tak dapat membedakan mana barang yang dihasilkan produsen A atau B. Yang kelima, pembeli punya pengetahuan soal harga pasar. Pembeli umumnya mengetahui batasan harga yang berlaku, termasuk juga perubahan harga tersebut. Keuntungan dari adanya pasar persaingan sempurna yaitu satu, karena adanya pengetahuan yang sempurna antar pelaku pasar, tidak ada informasi yang meleset dan pengetahuan mengenai produk dibagi secara merata di antara semua pelaku pasar. Yang kedua, tidak ada hambatan untuk memasuki pasar persaingan sempurna sehingga perusahaan yang ada tidak memperoleh kekuatan untuk memonopoli pasar. Yang ketiga, tidak perlu mengeluarkan uang untuk iklan karena produk yang dijual bersifat sama atau homogen. Adanya pengetahuan informasi yang sempurna dan perusahaan dapat menjual semua yang dapat mereka hasilkan. Yang keempat, terdapat dua kemungkinan yaitu keuntungan yang didapatkan konsumen dan kesejahteraan ekonomi. Yang kelima, formulasi P atau harga sama dengan MC atau margin biaya, dan MC atau ATC atau rata-rata total biaya akan terjadi. Ini berarti efisiensi produk mendorong dengan baik dan produsen akan meningkatkan mutu produk yang dijual. Di samping terdapat keuntungan pada pasar persaingan sempurna, terdapat beberapa kelemahannya juga, yaitu satu, karena barang yang dijual bersifat homogen, konsumen merasa terbatasi dalam membeli produk lain di luar barang yang bersifat homogen itu. Yang kedua, sangat sulit untuk memasarkan produk yang mereknya tidak begitu besar atau tidak berada dalam daftar produk yang homogen. Yang ketiga, membatasi produsen dalam berinovasi untuk pengembangan produknya karena sudah terlalu puas dan nyaman untuk menghasilkan barang yang bersifat homogen. Di sini ialah penentuan harga pada pasar. Pasar persaingan sempurna. Beberapa berikut ciri-ciri mekanisme harga, kekurangan, dan kelebihannya. Ada banyak sekali jenis pasar yang ada di sekitar kita. Tidak hanya pasar barang saja, namun juga berbagai jenis pasar keuangan. Kehidupan manusia memang tidak terlepas dari namanya pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjualan dan pembeli untuk melakukan sebuah transaksi. Berdasarkan bentuknya, pasar dibedakan menjadi dua hal, yaitu pasar angka dan pasar abstrak. Pasar persaingan sempurna adalah salah satu jenis pasar berdasarkan jenis barang dengan yang dijual.
serta keberadaan jumlah penjual seperti halnya pasar oligopoli. Pasar persaingan sempurna merupakan suatu pasar di mana jumlah penjualan dan pembelian sangat banyak dan produk yang ditawarkan atau dijual juga satu jenis atau serupa. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang memiliki ciri khusus dan beberapa dengan pasar lainnya. Adapun pasar persaingan sempurna ini biasa kita temukan di lingkungan sekitar kita dan kita bisa melihat dari ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh pasar ini. Sebenarnya tidak sulit untuk mengetahui yang mana pasar persaingan sempurna di tengah-tengah jenis pasar yang lainnya. Hal ini karena pasar persaingan sempurna memiliki ciri khas yang sangat menonjol dan tidak dimiliki oleh jenis pasar yang lainnya. Adapun karakteristik atau ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna antara lain sebagai berikut. 1. Yaitu terdiri dari banyak penjualan dan banyaknya pembeli. Serupa satu ciri khas yang dapat kita mulai ataukah kita temui dari pasar persaingan sempurna. Jumlah penjualan dan pembelian yang banyak. Pasar persaingan sempurna memiliki banyak penjualan dan pembelian yang akibatnya adalah mempengaruhi keadaan pasar. Dengan kata lain, hanya sebagian kecil pengaruh dari kedua pelaku ekonomi ini dari unsur pasar secara keseluruhan. Lalu siapa yang berhak menentukan harga? Pembentukan harga di pasar persaingan sempurna dilakukan oleh kekuatan interaksi antara keduanya, penjualan dan pembelian. Interaksi keduanya ini dianggap sebagai penerimaan harga Prince tackle. Inilah yang membuat harga barang-barang di pasar ini bersifat datum, yaitu harganya tetap berapapun jumlah barang yang dijual. Hal ini akan melakukan kekuatan interaksi dari keduanya yang membentuk harga dari pasar ini. Ialah terdapat kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan. Ciri-ciri atau karakteristik yang selanjutnya adalah adanya kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan atau free entry and free exit. Hal ini berarti tidak ada hambatan apabila suatu perusahaan ingin memulai bisnis baru jika dianggap menguntungkan dan bisa menutup usaha apabila ternyata usaha tersebut rugi. Ciri khas seperti ini tidak akan kita temui pada jenis pasar lain. Di pasar lain kemungkinan ada karakteristik dalam membentuk dan membuka kemungkinan pasar misalnya dengan menerbitkan surat perjanjian tertentu. Ciri yang dimiliki demikian ini mungkin hanya bisa disertakan ataukah dirasakan oleh produsen selaku penjual, namun kemungkinan tidak dirasakan oleh pembeli atau konsumen selalu masyarakat. Sehingga mungkin tidak hanya diketahui oleh secara umum, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Ciri khusus lain yang dapat dirasakan oleh pihak penjual dan pembeli adalah barang yang diperjualkan, dibelikan di pasar persaingan sempurna ini bersifat homogen atau serupa. Dengan demikian, pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang sangat sempurna untuk mencari alternatif barang apabila brand atau merek yang kita cari tidak dijual di pasar. Dalam pencarian barang substansi atau pengganti ini, maka barang yang akan kita dapatkan bisa jadi sangat mirip dengan sangat identik, baik ciri fisik maupun kualitasnya. Sehingga produk-produk ini sangat identik atau sama, tidak bisa dibedakan di pasar sempurna. Ini artinya apabila kita ingin membeli suatu barang dari suatu merek dagang, maka kemungkinan barang yang akan kita beli tersebut akan sama persis dengan barang yang dari merek dagang lain. Inilah yang juga mempengaruhi mengapa penjual tidak bisa menentukan harga, karena apabila harga tersebut tinggi, maka konsumen atau pembeli akan lari ke penjual lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Marsyanda dengan stambuk 083201900126. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kali ini saya akan memaparkan contoh kasus pada persaingan sempurna. Contoh kasusnya yaitu pasar beras. Penjualan beras umumnya memiliki konsentrasi pasar persaingan sempurna. Meski nampak terstratifikasi dengan harga dan jenis beras yang dijual, meski begitu, penjualan beras memiliki tingkat kestabilan harga yang cukup kuat.
karena penjual dan pembeli tidak memiliki kekuatan untuk memberi pengaruh terhadap harga. Harga beras secara umum mengikuti pasar dan juga produk yang dijual cenderung homogen. Perbedaan jenis beras juga pasti diikuti perbedaan harga beras itu sendiri, sehingga tiap produk beras memiliki pangsa pasarnya sendiri. Contoh lainnya yaitu pertokoan parfum atau minyak wangi dapat diidentifikasi dari deterjen pertokoan yang menjual parfum atau minyak wangi seperti yang ada di kawasan Sentral Cakar, Ratulangi di Makassar, dan di beberapa tempat kota lain dengan sistem toko parfum berjajar. Pertokoan semacam ini memiliki karakter menjual produk homogen yaitu parfum isi ulang. Untuk itu, persaingan yang terjadi cenderung sempurna. Jika salah satu toko menjual produk serupa dengan harga yang lebih tinggi, maka ia beresiko untuk kehilangan pelanggan. Baiklah, pemaparan contoh kasus tadi adalah penutup dari materi kelompok 1. Apabila ada salah-salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.